Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, anak Madrasah Ibtidaiyah, apa kabarnya hari ini? Tentu kalian baik-baik saja bukan? Alhamdulillah. Marilah senantiasa kita membaca Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan tuntunan hidup dari dunia hingga akhirat nanti. Oleh karenanya, mari kita mempelajari ilmu tajwid agar bacaan Al-Quran kita menjadi baik dan benar. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang hukum nun sukun dan tanwin. Dengan kita sama-sama awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, mari kita sama-sama simak slide berikut ini. Pada bab kali ini akan menerangkan tentang pengertian nun mati dan tanwin. Hukum-hukum bacaan ketika nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, yaitu idhar, idgham, iqlab, dan ikhfa, beserta dengan contoh bacaannya. Pengertian nun mati dan tanwin. Pengertian nun mati disebut juga nun sakinah. Sedang yang dimaksud dengan nun mati adalah nun yang tidak berbaris. Ia menggunakan harokat sukun sehingga nun itu tidak dapat dibunyikan, kecuali diawali huruf lain. Contoh, inda, yanmu. Sedangkan yang dimaksud dengan tanwin adalah nun mati yang bertempat di akhir isim atau kata benda, yang terlihat apabila dibaca wasol atau sambung dengan kata lain, dan hilang ketika ditulis atau diwakofkan. Jadi, pada dasarnya, tanwin itu bermula dari nun mati yang kelihatan dalam bahasa lisan dan hilang dalam bahasa tulisan. Contoh, sami'un, alimun. Dibaca sami'un alimun. Kemudian salaman tamman. Dibaca salaman tamman. Coba perhatikan tulisan yang dicontohkan. Tampak bahwa antara nun mati dan tanwin mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu terletak pada huruf nunnya yang mati, sedangkan perbedaannya yaitu nun mati tampak jika diucapkan maupun ditulis, dan tanwin hanya tampak nunnya ketika diucapkan, bukan ditulis. Bagaimana hukum-hukum nun mati dan tanwin? Nun mati atau tanwin apabila bertemu salah satu huruf hijaiyah mempunyai dampak hukum tersendiri dalam bacaannya. Dari dampak tersebut, maka bila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah mempunyai 4 hukum, yaitu yang pertama adalah idhar atau dibaca terang. Kedua idgham atau memasukkan. Kemudian yang ketiga, iqlab, menukar atau berubah. Dan yang keempat adalah ikhfa, menyembunyikan. Keempat cara bacaan itu akan diterangkan satu persatu secara rinci sebagai berikut. Sekarang, kita akan mempelajari tentang bacaan idhar. Pertanyaannya, apakah itu idhar? Idhar kalau menurut bahasa berarti al-bayan, yakni terang, jelas, tampak. Sedangkan menurut istilah adalah al-idharu huwa ikhraju kulli harfin min makhrajihi min ghairi gunnah. Artinya, mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya tanpa disertai berdengung. Nah,
Dari pengertian itu, maka cara membaca nun mati atau tanwin haruslah dibaca jelas dan terang, tanpa disertai dengung jika bertemu dengan huruf idhar. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang huruf-huruf idhar. Huruf idhar ada 6 macam. Keenam huruf itu disebut huruf halqi karena makhraj huruf idhar pada halqi atau tenggorokan. Adapun huruf-huruf halqi yaitu hamzah, ha, ha, kho, ain, dan ghin. Dengan keenam huruf itu pula, maka bacaan ini bisa disebut dengan idhar halqi. Coba kita perhatikan beberapa contoh yang merupakan bacaan idhar, juga sebabnya. Yan'auna, sebab nun mati bertemu hamzah. Kullun amana, sebab tanwin bertemu hamzah. Yanhauna, sebab nun mati bertemu ha. Qaumin hadin, sebab tanwin bertemu ha. Min ilmin, sebab nun mati bertemu ain. Contoh bacaan idhar dalam Al-Quran, kita ambil contoh pada Al-Quran surat Ad-Duha pada ayat 10. Wa ammas sa'ila fala tatanhar. Itulah beberapa contoh bacaan idhar dan sebabnya. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang bacaan idgham. Apakah itu idgham? Idgham dalam arti bahasa berarti idkhalu syai' fi syai', memasukkan sesuatu pada sesuatu. Arti yang dimaksud yaitu memasukkan huruf nun mati pada idgham. Sedangkan dalam arti istilah idgham berarti al-idghamu huwa iltiqa'u harfin sakinin bimutaharrikin bihaitsu yasirani harfan musyaddadan. Artinya, pertemuan huruf yang mati dengan huruf yang hidup sehingga kedua huruf itu menjadi satu huruf yang ditasydid. Jadi, cara membaca bacaan idgham adalah memasukkan nun mati atau tanwin pada huruf-huruf idgham dan seakan-akan kedua huruf itu menjadi satu. Seperti huruf-huruf yang ditasydid walaupun asal kedua huruf ini tidak bertasydid. Mengenai huruf-huruf idgham itu ada 6 macam yang terkumpul pada rumus yarmiluna, yakni ya, ro, mim, lam, wawu, dan nun. Sehingga jika ada nun mati dan tanwin bertemu salah satu keenam huruf tersebut, maka nun mati dan tanwin tersebut harus dimasukkan padanya. Keenam huruf itu ada yang dibaca mendengung, ada yang tidak. Karena itu, idgham terbagi menjadi 2 macam. Idgham terbagi menjadi 2 macam, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah adalah membunyikan nun mati atau tanwin dengan memasukkan pada huruf idgham bi gunnah yang terkumpul dalam rumus yaitu yanmu, yaitu huruf ya, nun, mim, dan wawu disertai mendengung. Cara membunyikannya harus memasukkan nun mati atau tanwin pada keempat huruf tersebut. Coba kita perhatikan tayangan ini
yang merupakan cara membacanya dan keterangan sebabnya. Man yaqulu, sebab nun mati bertemu ya. Barqun yaj'aluna, sebab tanwin bertemu ya. An nafsin, sebab nun mati bertemu nun. Hiltatun naghfir lakum, sebab tanwin bertemu nun. Mim malin, sebab nun mati bertemu mim. Ma'im musoffan, sebab tanwin bertemu mim. Miwalin, sebab nun mati bertemu wawu. Yauma idin wahiyah, sebab tanwin bertemu wawu. Berikut contoh bacaan idgham bil gunnah pada Al-Quran surat Al-Qadr ayat 3. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Selanjutnya yaitu idgham bila gunnah. Cara membaca nun mati atau tanwin dengan memasukkannya pada huruf lam dan ro tanpa mendengung. Karena itu, huruf idgham bila gunnah terdapat dua macam, yaitu lam dan ro. Jika ada nun mati atau tanwin bertemu salah satu dari kedua huruf itu, maka wajib dimasukkan padanya tanpa mendengung. Cara membaca idgham bila gunnah. Coba kita lihat pada tampilan berikut ini. Min ladunhu, nun mati bertemu lam. Rahmatan lil alamina, tanwin bertemu lam. Mir rabbihim, nun mati bertemu ro. Ra'ufur rahimun, tanwin bertemu ro. Berikut contoh bacaan idgham bila gunnah pada Al-Quran surat Ad-Duha ayat 4. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Masih tentang nun mati dan tanwin. Sekarang sampai pada pembahasan tentang iqlab. Iqlab dalam arti bahasa adalah tahwilu syai'in an wajhihi, mengubah bentuk sesuatu dari asalnya. Artinya, mengubah huruf nun mati atau tanwin pada huruf iqlab. Sedangkan menurut arti istilah, al-iqlabu huwa ja'lu harfin makana harfin akhara ma'a mura'atil gunnah. Yang artinya, menjadikan huruf satu pada ketentuan huruf lain disertai mendengung. Dari penjelasan tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa nun mati atau tanwin ketika bertemu dengan huruf iqlab, maka nun mati atau tanwin tersebut harus dibaca sebagaimana bacaan iqlab disertai mendengung. Sekarang akan membahas tentang huruf iqlab dan cara membacanya. Huruf iqlab hanya satu, yaitu ba. Maka, ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka nun mati atau tanwin itu harus dibaca mim, karena bacaan iqlab. Contoh, ambihum, nun mati bertemu ba. Alimum bidatin, tanwin bertemu ba. Dan berikut contoh bacaan iqlab pada Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 4.
وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Nah, demikian tadi pembahasan tentang iqlab. Cukup mudah bukan? Selanjutnya, pada bahasan yang terakhir, yakni tentang bacaan ikhfa. Pada pelajaran kali ini, yakni tentang ikhfa. Jika menurut arti bahasa, ikhfa adalah as-satru, yang artinya menutupi atau menyembunyikan. Sedangkan menurut istilah adalah al-ikhfa'u huwa ibaratun 'anin nutqi bi harfin sakinin 'arin ay khalin 'anit tasydidi ala sifatin bainal idhari wal idghami ma'a baqa'il ghunnati fil harf. Artinya, ikhfa adalah mengungkapkan huruf yang mati dan tersembunyi atau sunyi dari tasydid pada bacaan antara terang dan memasukkan dengan mendengungkan pada huruf pertama. Nah, jika kita perhatikan dari pernyataan tersebut, tampak jelas bahwa bacaan yang samar-samar antara idhar atau terang dengan idgham memasukkan pada yang lain disertai mendengung, atau ketika mengucapkan nun mati atau tanwin seakan-akan bertemu huruf eng seperti dalam bahasa Indonesia. Huruf-huruf ikhfa. Huruf ikhfa sebanyak 15 macam. Mari kita perhatikan huruf ikhfa yang terkumpul pada awal kata berikut ini. Sif dzatana kam jada syakhsun qad sama tum tayyiban zid fi tuqadha zaliman. Kemudian, mari kita coba membacakan contoh dari beberapa bacaan ikhfa dan juga sebabnya. Unsurna, sebab nun mati bertemu sod. Rijalun sodaku, sebab tanwin bertemu sod. Munzirun, sebab nun mati bertemu zal. Sawaban zalika, sebab tanwin bertemu zal. Mansuran, sebab nun mati bertemu tha. Shihabun thaqibun, sebab tanwin bertemu tha. Berikut contoh bacaan ikhfa pada Al-Quran surat Ad-Duha ayat 6. Alam yajidka yatiman fa'awa, sebab tanwin bertemu huruf fa. Cukup mudah bukan? Silakan kalian cari contoh lain dalam Al-Quran berkaitan dengan bacaan-bacaan tentang nun mati dan tanwin. Selamat mencoba. Sampai di sini pelajaran tentang hukum nun sukun dan tanwin, yakni tentang pelajaran izhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Semoga kita semua dapat mempelajarinya, dapat memahaminya dengan baik untuk kita praktekkan dalam keseharian ketika kita membaca Al-Quran. Sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.